शब्दों पे नहीं, दृश्यों पे ध्यान दो। दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हो? Assalamualaikum. Hai, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, di malam ini aku mau menceritakan alur cerita film Bollywood dengan judul Drishyam 2. Film Drishyam 2 merupakan kelanjutan dari film Drishyam 1. Sebelum kamu menyaksikan film ini, aku sarankan kamu nonton film Drishyam 1 terlebih dahulu supaya kamu bisa tahu jalan ceritanya. Dan bagi kamu yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar mengenai filmnya. Terakhir, hidupkan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan konten berikutnya. Oke? Selamat menyaksikan. Cerita ini diawali seorang pria yang bernama David tengah membawa barang hasil curian. David bertemu dengan Tony. Dia mengatakan ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai pencuri. Tony akan memberinya upah setelah David menyerahkan pesanan berikutnya. David yang tidak terima berusaha meminta haknya. Tiba-tiba polisi menemui mereka. Tony menodongkan senjatanya pada David dan ternyata Tony terkena tembakan pistolnya sendiri. Kemudian David bergegas pergi meninggalkan lokasi. Di tengah hutan, para polisi mengejar David. Dalam pengejaran polisi, David melihat seorang pria tengah menguburkan mayat di sebuah bangunan yang belum siap. Pria itu ternyata Vijay Salgaonkar. David melanjutkan pelariannya hingga dia tiba di rumahnya. David berniat membawa istri dan anaknya pergi secepatnya meninggalkan rumah. Namun, polisi berhasil mengepung mereka. Dan pada akhirnya David berhasil diringkus oleh mereka. 7 tahun kemudian, Vijay, seorang pengusaha TV kabel, ternyata juga merupakan seorang produser yang memiliki teater sendiri yang berhasil menayangkan film yang digemari di masyarakat. Vijay memiliki ambisi menciptakan karya filmnya sendiri. Di pagi hari, saat baru bangun dari tidurnya, Nandini melihat Jenny, tetangganya, tengah mengalami percecokan dengan Sip, suaminya. Vijay Nandini mencoba melerai mereka berdua. Di tengah peleraian itu, Sip menyinggung kembali peristiwa pembunuhan Samir Deshmukh. Vijay menyarankan Jenny melaporkan suaminya pada pihak polisi. Saat tengah berada di kantornya, Vijay kedatangan tamu yang tidak lain adalah Mahesh Deshmukh. Mahesh dan Mira kembali ke India untuk mengadakan ritual arwah Samir. Namun pendeta mengatakan bahwa arwah Samir belum bisa tenang karena mayatnya belum juga ditemukan. Mahesh meminta Vijay memberitahu di mana mayat anaknya. Vijay yang sebenarnya ingin memberitahu Mahesh juga tidak bisa melakukannya. Lalu Vijay meminta Mahesh untuk tidak kembali lagi menemuinya. Kemudian Vijay menemui Murad Ali untuk membahas film yang telah ditulisnya. Vijay menceritakan alur film yang akan dia buat nantinya. Keesokan harinya, Vijay menemui seorang lelaki penjaga kuburan dan meminta maaf karena tidak bisa menghadiri pesta pernikahan anaknya. Vijay memberinya uang. 7 tahun berada di penjara, tibalah waktunya David dibebaskan dari hukumannya yang sudah menghilangkan nyawa Tony, rekan kerjanya. David kembali ke rumahnya. Ternyata putranya tidak bersekolah dikarenakan tidak adanya biaya. David merasa bersalah dan berniat untuk memperbaiki kesalahannya. Pada saat ritual Samir diadakan, Mira tidak berada di lokasi. Mahesh menemuinya yang ternyata tengah melihat video Samir ketika hari ulang tahunnya yang keempat. Mahesh meminta Mira menerima semua yang telah terjadi. Mira tidak bisa melupakannya. Mahesh mengatakan dia tidak mau kehilangan Mira karena Mira sudah beberapa kali menemui psikiater untuk pengobatannya. Di malam hari, Vijay bertemu temannya Dilnawas di sebuah bar. Dilnawas bertanya tentang filmnya yang belum juga dilakukan syuting. Dilnawas takut jika filmnya belum juga dibuat, karya Vijay dicuri oleh produser lainnya. Vijay mengatakan itu tidak akan terjadi karena dia sudah menerbitkan ceritanya dalam sebuah buku. Tiba-tiba Nandini menghubungi Vijay dan memintanya segera pulang ke rumah. Namun Vijay berbohong dengan mengatakan dia sedang sibuk bekerja. Vijay meminta Nandini membawa Jenny ke rumah untuk menemaninya.
Di rumah Nandini, Jenny mengatakan pria yang kemarin akan dijodohkan dengan Anju menolak lamarannya karena tersiar kabar Anju selingkuh dengan Samir. Dan untuk menutupinya, Vijay menghilangkan nyawa Samir. Tentunya Nandini yang mengetahui kejadian sebenarnya membantah isu tersebut. Dan amarahnya hampir saja membuat kasus yang selama ini ditutupi oleh keluarga mereka terbongkar. Di tengah malam saat Anju terbangun dari tidurnya, dia melihat Mira dan beberapa polisi tengah menggali lubang yang sama dengan lubang yang 7 tahun lalu digali oleh mereka. Anju berlari ketakutan menghampiri kamar Vijay dan ternyata Anju sedang mengalami kejang-kejang di tempat tidurnya. Vijay dan Nandini segera memanggil dokter. Dokter mengatakan bahwa Anju tidak diperbolehkan stres. Martin, si penjaga kantin, memberitahu David untuk menemui Vijay bertanya tentang lowongan pekerjaan. Vijay meminta David menemuinya seminggu berikutnya. Di malam hari, Vijay menemui Dilnawas. Dalam keadaan mabuk, Dilnawas berkata Vijay harus berhati-hati dalam beberapa hari ke depan. Di rumah, Nandini mengatakan pada Jenny bahwa dia tidak mengetahui di mana Vijay menguburkan mayat Samir. Di lain tempat, Inspektur Vinayak bertemu dengan Gaitonde yang sudah 7 tahun lamanya diberhentikan dari kepolisian. Inspektur Vinayak membawanya bertemu Tarun, seorang IG yang baru di kantor polisi Pondolem. Setelah tiba di rumahnya, IG Tarun memberitahukan alasannya meminta Inspektur Vinayak membawa Gaitonde bertemu dengannya. Karena Gaitonde yang mengetahui bukti sebelumnya bahwa Vijay yang bersalah atas kasus Samir. Mira juga turut mendatangi rumahnya. Dan ternyata Jenny dan Sip menyamar sebagai tetangga Vijay. Tarun merupakan teman satu sekolahannya Mira. Dan selama ini mereka sudah bekerja sama menyelidiki Vijay beserta keluarganya. Jenny memberikan mereka hasil rekaman pembicaraannya bersama Nandini. Di kantor polisi, IG Tarun mencoba kembali mengulangi alur cerita kejadian 7 tahun yang lalu. Lalu dia menyimpulkan waktu dan tempat Vijay memindahkan mayat Samir. Inspektur Vinayak mengatakan mereka sudah menggali hutan dan gudang yang berada di sekitar rumah Vijay, namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian IG Tarun berencana menyebarkan hadiah bagi mereka yang menjadi saksi atas kejadian di mana Vijay memindahkan mayat korban. Mereka mendapati informasi dari salah satu tetangga Vijay. Dia mengatakan di dini hari pada hari setelah kejadian itu, dia melihat Vijay pulang dengan mengendarai jeepnya. Keesokan harinya, IG Tarun berencana menemui Vijay di rumahnya. Namun Vijay sedang tidak berada di rumah. Nandini dan kedua putrinya merasa sangat ketakutan. Nandini berusaha menghubungi Vijay, namun tidak ada balasan darinya. Sebelum meninggalkan rumahnya, IG Tarun melihat bunga melati yang biasanya digunakan sebagai obat untuk mengurangi stres. Setelah IG Tarun pergi, Jenny menemui Nandini. Jenny mengatakan polisi pergi mengunjungi gereja dan mereka beranggapan mayat Samir dikuburkan di sana. Jenny meminta Nandini memberitahu Vijay, memintanya pulang dan menceritakan semuanya. Kemudian mereka mendengarkan rekaman pembicaraan Nandini dan Vijay. Namun di dalam rekaman, Vijay tetap tidak memberitahukan informasi apapun. Di kantin, David mendengar kabar polisi akan memberikan imbalan sebesar 5 lakh rupiah bagi siapa yang mengetahui tempat di mana Vijay menguburkan mayat Samir. David yang mengingat kejadian 7 tahun yang lalu memberitahu polisi informasi yang dia ketahui. Di depan IG Tarun, dia menceritakan semuanya, bahwa pada jam setengah 4 dini hari dia melihat Vijay keluar dari ruangan itu. IG Tarun bertanya di mana tubuh Samir. David mengatakan tubuh Samir dikuburkan tepat berada di bawah IG Tarun berdiri. Mereka semua yang mendengarkan pernyataan David dibuat terkejut karena mereka tidak menyadari bahwa mayat Samir yang selama ini mereka cari berada di dekat mereka. Keesokan harinya mereka melakukan galian di kantor polisi tepat di ruangan IG Tarun. Setelah penggalian selesai, mereka menemukan kerangka tubuh manusia tepat berada di dalamnya. Vijay yang mengetahui kabar kerumunan di kantor polisi lewat kamera CCTV kantor yang berada di ponselnya bertanya pada Jose lewat sambungan telepon. Jose mengatakan para polisi tengah menggali sesuatu di kantor itu. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Stay tune untuk kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum.